Dugaan pungutan liar atau pungli dana publikasi, di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, 60% dari total dana publikasi, yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022, terbilang praktek pungli terbesar, dalam sejarah di Provinsi Bengkulu, bahkan mungkin di Indonesia. Dugaan pungli, dengan angka nominal sekitar 3.960 juta rupiah, dari total dana publikasi 6.600 juta rupiah, pertama kali diungkap ke publik, oleh Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti, seperti diwartakan media online Garuda Sakti, edisi 6 Desember 2022, dan dikutip Metro Update TV, edisi 12 Desember 2022. Ketua Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat, atau LSM Kabupaten Bengkulu Utara, Rozi HR, mengaku memiliki bukti pemotongan dana publikasi, di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara, sebesar 60%, dari yang seharusnya diterima setiap media. Ironinya, menurut Rozi, setelah dipotong 60%, 40% dana tersisa, masih dipotong pajak 12%. Misalnya, dana publikasi yang seharusnya diterima, 30 juta rupiah. Tapi karena dipotong 60%, dan 12% pajak, maka sisa dana akhir yang diterima, hanya 8.400.000 rupiah. Nasib wartawan betul-betul menyedihkan. Padahal dana publikasi sangat besar, 6,6 miliar rupiah. Seharusnya dikasih lebih, bukan justru dipotong, kata Rozi, langsung kepada pemimpin redaksi Metro Update TV, Alfa Tommy, Senin malam, 12 Desember 2022, di Bengkulu. Untuk mengetahui kebenarannya, Rozi mengaku menemui sejumlah pejabat di Sekretariat DPRD, termasuk beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Kesimpulannya, mereka juga mengaku tidak tahu pasti, uang tersebut uang apa. Apakah anggaran pokir, atau dana aspirasi? Menurut saya, untuk sementara, itu dana siluman, yang masih menjadi tanda tanya besar, siapa yang bermain dalam anggaran, ujarnya. Rozi menambahkan, saat mencairkan dana publikasi, para pemilik perusahaan media, tidak berurusan langsung dengan pejabat di Sekretariat DPRD, seperti PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan, maupun bendahara kegiatan. Mereka hanya menyerahkan berkas tagihan, termasuk menerima pembayaran yang sudah dipotong 60%, plus pajak 12%, dari orang yang disebut sebagai ketua kelompok. Di Arga Makmur, ada 2 atau 3 kelompok. Harga satu berita publikasi, ditetapkan 3 juta rupiah. Setiap perusahaan media, diberi jatah 10 berita, dengan total dana 30 juta rupiah. Untuk setiap kelompok, mendapat jatah dana publikasi 1,5 miliar rupiah, hingga 2 atau 3 miliar rupiah, jelas Rozi, dalam wawancara eksklusif, dengan produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, ketika itu masih produser eksekutif Metro Update TV. Sebelumnya, seperti diwartakan info Bengkulu.com, edisi 11 Desember 2022, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Kajati Bengkulu, Heri Jerman, mengatakan, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus, masih mengumpulkan data dan keterangan, terkait penggunaan anggaran dana publikasi, di lembaga eksekutif dan legislatif. Menurut Heri, ada indikasi tindak pidana. Dilakukannya penyelidikan, untuk memantau aliran dana, jangan hanya untuk kepentingan pihak tertentu. Saya sudah arahkan anggota, untuk mengumpulkan bahan terkait dana pokir dan publikasi, karena anggaran yang disediakan sangat besar. Semua Kajari, sudah mulai melakukan pull bucket, kata Kajati, juga seperti dikutip info Bengkulu.com. Pemimpin redaksi Agen 07, dan produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, yang juga Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, ketika diminta tanggapan ulang, mengatakan, karena dugaan pungli dana publikasi di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara, menyeret perusahaan media. Seperti diungkapkan Ketua Aliansi LSM, Rozi HR. Untuk membuktikannya, dia mengaku terpanggil, dan harus melakukan sesuatu, demi harkat martabat pers nasional. Saya belum tahu pasti, apakah dugaan pungli tersebut fakta, dan benar adanya. Atau hanya ilusi, sebab, sudah 30 tahun lebih, saya berprofesi sebagai wartawan, baru kali ini menemukan kasus tidak masuk akal sehat, sehingga mengacaukan logika berpikir untuk menerjemahkan. Pertama,
dugaan besaran pungli mencapai 60%, plus 12% pajak, total 72%. Kedua, saat mencairkan dana publikasi, yang merupakan uang negara atau daerah, dan notabene uang rakyat. Para pengusaha media, tidak berurusan dengan PPTK dan bendahara kegiatan. Mereka hanya menyerahkan berkas tagihan, dan menerima pembayaran yang sudah dipotong 72% dari orang yang disebut sebagai ketua kelompok. Ketiga, juga menurut versi Ketua Aliansi LSM, Rozi HR, para pejabat di Sekretariat DPRD, sebagai pelaksana tata kelola administrasi pemerintahan, termasuk beberapa anggota DPRD Bengkulu Utara, yang dia konfirmasi mengaku tidak tahu pasti, uang tersebut uang apa. Apakah anggaran pokir, atau dana aspirasi. Bahkan Sekwan, juga menurut versi Rozi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, mengaku belum bisa memberi keterangan, karena mau rapat. Jawabannya aneh, mereka terkesan menyembunyikan sesuatu, papar Khairuddin MDK. Hanya saja, dia mengaku bingung mendefinisikan para pengusaha media di Bengkulu Utara, yang terseret ke dalam pusaran pungli dana publikasi. Apakah sebagai korban, atau menjadi alat kepentingan? Atau justru sebagai alat kepentingan, yang menjadi korban, suatu dugaan rekayasa bancaan dana publikasi. Jika memang semua yang disampaikan Ketua Aliansi LSM, Rozi Hari, merupakan fakta. Untuk itu, saya harus berbuat. Sebagai wartawan, dalam waktu dekat saya akan menghadap ke Jati dan Kapolda. Saya akan meminta tanggapan, apakah kasus tersebut layak diproses secara hukum, atau tidak. Dengan demikian, kasusnya akan menjadi terang benderang. Masyarakat Provinsi Bengkulu umumnya, di Bengkulu Utara khususnya, akan mendapat informasi yang benar dan akurat, terkait dugaan pungli dengan nominal angka 60%, yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan masyarakat. Kepada Ketua Aliansi LSM Bengkulu Utara, Rozi HR, saya wajib menyampaikan hormat. Dengan segala resiko, Rozi berani mengungkapkan kepada publik tentang dugaan praktik pungli dengan nominal angka terbesar dalam sejarah, kata Khairuddin MDK. Menjawab pertanyaan, jika kasus pungli dana publikasi di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara memang fakta. Kemungkinannya, apakah dana pokir atau dana aspirasi? Menurutnya, yang pasti uang negara atau uang daerah, yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara atau daerah. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, tim redaksi melaporkan.